Mon. Mon. Diga, jefe. Vámonos. Ya voy. Está toda la nuestra cortada, ¿verdad? Sí, patrón. ¿Listos para salir? ¿Cuánto tiempo más voy a tener que estar viendo esta verga sinaloense, Néstor? No hemos sabido nada desde que... Hai, selamat datang kembali di video kali ini. Gue bakal masih ngebahas Plaza System. Karena di Plaza System banyak kartel-kartel. Dan sebelumnya gue udah ngebahas tentang kartel Guadalajara dan juga Juarez. Kalian bisa nonton video yang sebelumnya karena biar nyambung sama video kali ini. Dan kali ini gue bakal ngebahas kartel Tijuana. Kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. The Tijuana Cartel atau Arellano Felix Cartel adalah kartel narkoba yang berbasis di Tijuana, Baja California, Meksiko. Didirikan oleh keluarga Arellano Felix, kartel juga pernah digambarkan sebagai salah satu kelompok kriminal terbesar dan paling kejam di Meksiko. Namun, sejak penyerangan oleh kartel Sinaloa pada tahun 2006 di Baja California dan jatuhnya Arellano Felix bersaudara, kartel Tijuana telah melemah. Dan pada tahun 2016, organisasi tersebut dikenal lagi sebagai kartel Tijuana Nueva Generation dan mulai menyelaraskan diri di bawah kartel generasi baru bersama Jalisco. Jadi kali ini yang generasi baru dipimpin oleh si Jalisco. Bersama dengan organisasi Beltraleiva atau BLO untuk membentuk aliansi anti Sinaloa, di mana Jalisco, pemimpin kartel generasi baru ini, sedang menciptakan pergeseran kekuasaan di Meksiko. Jadi emang si Jalisco kayaknya udah punya niat jahat aja. Lalu langsung Miguel Angel Felix Gallardo, pendiri kartel Guadalajara, ditanggap pada tahun 1989 dan saat ia di penjara ia tetap menjalankan dia tetap menjadi salah satu pedagang utama di Meksiko. Biasanya kalau misalnya bandar ketangkap, kartelnya bisnisnya tetap jalan. Dan akhirnya karena bisnisnya tetap jalan, dia tetap mempertahankan organisasinya melalui telepon seluler. Akhirnya ia dipindahkan ke penjara keamanan maksimum pada tahun 1990-an. Dan pada saat itu organisasi lamanya pecah akhirnya menjadi 3 faksi, yaitu ada kartel Tijuana yang lagi kita bahas yang dipimpin oleh Arellano Felix bersaudara, dan ada kartel Juarez yang dipimpin oleh Amado Carrillo Fuentes, dan yang ketiga ada kartel Sinaloa yang dijalankan oleh Hector Luis Palma Salazar dan El Chapo. Saat ini sebagian besar rute penyelundupan Meksiko dikendalikan oleh 3 kartel utama, yaitu Juarez, Sinaloa, dan Tijuana. Tapi kartel Tijuana ini adalah kartel yang paling lemah di antara 3-nya. Jadi kartel Tijuana semakin melemah pada Agustus 2006 ketika dipimpin oleh Javier Arellano Felix. Akhirnya si Javier ini ditangkap oleh penjaga pantai Amerika Serikat di atas kapal pantai Baja California, dan pasukan tentara juga akhirnya dikerahkan, dikirim ke Tijuana pada Januari 2007 dalam sebuah operasi untuk memulihkan ketertiban di kota perbatasan dan membasmi petugas polisi yang korup. Karena polisi yang korupnya ditangkap-tangkepin, kartel Tijuana tidak dapat memproyeksikan banyak kekuatan di luar basisnya, karena kan dia tadinya melalui polisi juga kan nyebarinnya. Pada Juni 2020 dilaporkan bahwa kartel Sinaloa menguasai sebagian besar wilayah bekas kartel Tijuana dan aliansi dengan kartel generasi baru, yaitu si Jalisco ini, yang juga mengakibatkan kartel diganti namanya menjadi kartel generasi baru. Tetapi aliansi ini hancur
dengan sangat cepat ketika si Jalisco menunjukkan niat jahatnya untuk menggantikan kartel Sinaloa daripada membantu kartel Tijuana dalam membangun kembali dominasi dan kemerdekaannya. Akibatnya kartel Tijuana membalikan merek mereka kembali ke kartel Arellano Felix dan mengatur membunuh Chavo 33, kepala operasi kartel Jalisco di Baja California. Untuk setelah secara efektif menghapusi kartel Jalisco ini, Rafa Caro Quintero dan alun-alun Sonora berspekulasi bahwa kartel Tijuana dapat kembali bangkit dan melampaui kartel Sinaloa dan juga Juarez. Keluarga Arellano Felix awalnya terdiri dari 7 saudara laki-laki dan 4 saudara perempuan yang mewarisi organisasi tersebut dari Miguel Angel Felix Gallardo setelah dia dipenjara pada tahun 1989 karena keterlibatannya dalam membunuh agen DIA. Kematian dan penangkapan saudara-saudara selama tahun 2000-an memang berdampak pada kartel Arellano Felix, tapi mereka tidak membubarkan organisasi tersebut. Mereka tetap mempertahankan organisasinya. Jadi kartel Tijuana telah menyusup ke sistem penegak hukum dan peradilan Meksiko dan juga terlibat langsung dalam perdagangan jalanan di Amerika Serikat. Dan organisasi kriminal ini bertanggung jawab atas transportasi, impor, dan distribusi kokain dan juga marijuana dalam jumlah bertonton, serta heroin dan metafetamin dalam jumlah besar. Cuan. Organisasi ini memiliki reputasi kekerasan ekstrim. Si Ramon Arellano Felix ini memerintahkan serangan yang mengakibatkan pembunuhan massal 18 orang di Ensenada, Baja California pada 17 September 1998. Tapi akhirnya si Ramon tewas dalam baku tembak dengan polisi Mazatlan di Sinaloa pada 10 Februari 2002. Ini adalah 7 saudara dari Arellano Felix, yaitu ada Rafael Arellano, Benjamin Arellano, Carlos Arellano, Eduardo Arellano, Ramon Arellano, Luis Fernando Arellano, dan Javier Arellano. Mereka juga memiliki 4 saudara perempuan, diantaranya ada Alicia Enedina yang paling aktif dalam urusan kartel mereka berdua. Kartel Tijuana hadir di setidaknya 15 negara bagian Meksiko dengan wilayah operasi penting di Tijuana, Mexicali, Tecate, dan Ensenada di Baja California, dan juga di beberapa bagian Sinaloa dan di Zacatecas. Setelah kematian Amado Carrillo Fuentes, kartel Juarez pada tahun 1997, kartel Tijuana berusaha untuk mendapatkan pijakan di Sonora. Wakasa kartel dilaporkan bergabung dengan Tijuana kartel pada tahun 2003. 14 anggota geng narkoba Meksiko tewas dan 8 lainnya luka-luka dalam baku tembak di Tijuana dekat perbatasan Amerika Serikat pada Sabtu 26 April 2008, yang merupakan salah satu baku tembak paling berdarah dan perang narkoba antara kartel Tijuana dan kartel Sinaloa. Pada tanggal 1 Desember 2018, William R. Sherman, pejabat agen khusus yang bertanggung jawab atas kantor DEA di San Diego, mengumumkan bahwa kartel telah dimusnahkan dan bahwa kartel Sinaloa sekarang mengendalikan sejumlah besar rute obat-obatan terlarang. Lalu pada 12 Desember 2011,
Kepala Polisi Tijuana Alberto Capella Ibarra mengumumkan bahwa Letnan Kartel Tijuana yang ditangkap Francisco Silas Rocha telah mengakui bahwa Kartel Tijuana dan Kartel Sinaloa telah membentuk gencatan senjata, bahwa Kartel Tijuana juga berusaha untuk bergabung dengan Kartel Sinaloa. Jadi setelah Benjamin Arellano Felix mengaku bersalah atas pemerasan dan konspirasi untuk mencuci uang pada tanggal 4 Januari 2012, diterima bahwa Kartel Tijuana telah sangat kehilangan pengaruhnya. Dilaporkan juga bahwa Kartel Tijuana telah kehilangan bekas markas mereka di Kartel Sinaloa. Jadi klan Arellano Felix terus berlanjut meskipun berkurang setelah penangkapan pemimpin mereka. Pada bulan Oktober 1997, seorang pensiunan Angkatan Udara Amerika Serikat yang dijual ke maskapai Aeropostal Cargo de Mexico ditangkap oleh penjabat federal Meksiko yang menuduh bahwa pesawat itu digunakan untuk mengangkut obat-obatan untuk kartel dari Amerika Tengah dan Selatan serta di sekitar interior Meksiko. Jadi penyelidik telah menghubungkan pemilik maskapai Jesus dengan Ramon Arellano Felix. Lalu pada 14 Agustus 2006, Francisco Xavier ditangkap oleh penjaga pantai Amerika Serikat di lepas pantai Baja California. Dan pada tanggal 5 November 2007, Francisco dijatuhi hukuman penjara seumur hidup setelah mengakui bersalah pada bulan September 2007 untuk menjalankan perusahaan kriminal dan pencucian uang. Los Palitos adalah kelompok yang beroperasi di dalam Kartel Tijuana yang bekerja sebagai sayap bersenjata Kartel Tijuana di Amerika Serikat untuk mengendalikan kegiatan kriminal di California dan di Nevada. Jadi mereka adalah organisasi kriminal yang beroperasi di San Diego, ke Los Angeles, dan kota-kota California juga Nevada lainnya. Untuk menghindari konfrontasi terus-menerus dengan polisi dan kepentingan polisi mengurangi kekayaannya, Ramon Arellano mulai menyuap hampir semua penjabat. Jadi Felix menerima uang dari anggota kelompok kriminal dan penjahat lokal untuk menendang uang dari kegiatan ilegal mereka seperti penculikan, pembunuhan juga. Kontrak mengambil setengah dari uang dan memberikannya kepada Kartel Tijuana untuk mencucinya. Begitulah operasi Arellano bersaudara melibatkan klan lain di Tijuana, San Diego, dan Los Angeles. The Luis Fernando Sanchez Arellano, organisasi generasi baru kartel, diyakini salah satu pemimpin terbaru di dalamnya untuk memulai pengiriman kokain dari Kolombia, terutama dari Los Ratrojos dan dealer Kolombia lainnya. Kartel tersebut terlibat dalam penanaman dan peredaran ganja di wilayah Baja California. Beroperasi di luar Tijuana, kartel kini diyakini melakukan aktivitas lainnya seperti penculikan, penyelundupan manusia, dan penyuapan dari jaringan sel anggota lokal di wilayah perbatasan Tijuana tempat obat-obatan disimpan sebelum dikirim. Jadi kartel Tijuana telah kehilangan kekuasaan tetapi menumbuhkan lebih banyak aliansi di negara-negara asing. Oke, jadi segitu aja pembahasan tentang Tijuana, mungkin kurang lengkap kali ya. Oke, jadi segitu aja pembahasan tentang Kartel Tijuana, kurang lebihnya gue mohon maaf. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe juga. Makasih buat yang udah nonton. Bye.